Garuda. Apa kabar hari ini? Semoga teman-teman selalu sehat dan bersemangat. Oke, nah Pak Hendra, minggu Iya, Bu ini Neneng. kita tampil dalam Sapa Sabtu. Ada hal yang berbeda atau tidak sih Pak Hendra? Sepertinya untuk yang minggu ini kita agak sedikit spesial ya. Waduh. Karena ada 2 guru sekolah Mangunan Iya. yang akan menyampaikan sesuatu. Kira-kira tentang apakah itu? Kira-kira tentang apakah itu? Dan siapa sih 2 guru itu dan kenapa harus 2 guru? Nanti teman-teman silahkan simak ya. Siapa sih 2 guru ini? Lalu cerita apa yang disampaikan? Dan nanti mungkin saja ada kuisnya ya Pak Hendra ya? Bisa jadi nanti di bagian terakhir. Ya, nanti kita Ya. lihat ya. Nah teman-teman, agar teman-teman semakin siap untuk mendengarkan, silahkan duduk yang baik dan siap mendengarkan cerita 2 teman kita. Oke. Dadah! Teman-teman Garuda. Nah, secara khusus hari ini kita akan membahas tentang perundungan. Mungkin beberapa dari teman pernah mendengar berita tentang perundungan atau bahkan teman-teman pernah mendapat perundungan. Nah, kali ini teman-teman kita akan ditemani oleh Bu Vika. Hai Bu Vika. Hai, halo Bu Felis. Nah, mungkin Bu Vika bisa sedikit nih menjelaskan ke teman-teman. Bu Vika bisa menjelaskan tentang apa sih itu perundungan, lalu jenisnya apa saja, dampaknya, dampak perundungan itu bagaimana, kemudian mengapa sih bisa terjadi perundungan, lalu cara mengatasi jika terjadi perundungan. Oke, baik Bu Felis, terima kasih. Jadi perundungan ini sebenarnya adalah bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang dengan tujuan untuk menyakiti menyakiti orang lain. Kalau menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, itu perundungan dibedakan menjadi 2. Perundungan secara langsung, perundungan secara siber atau cyberbullying gitu. Kalau contohnya ya Bu Felis, kalau perundungan secara langsung itu secara fisik kita lihat memukul, kemudian mendorong, menggigit, kemudian mengunci dalam ruangan gitu. Kemudian lewat kata-kata seperti mengejek atau memanggil teman dengan tidak sesuai namanya itu ya. Oh, gitu. seperti menyebut nama orang tuanya Ya, begitu. betul, itu juga termasuk perundungan ternyata ya. Selain itu Bu Felis, selain fisik dan juga kata-kata, itu juga ada bahasa tubuh Bu Felis. Dari tatapan mata yang sinis, mengepalkan tangan ke temannya, itu juga termasuk perundungan gitu. Jadi kita memang harus hati-hati ya dalam bersikap, berbicara. Itu sering kita alami, sering kita lihat, itu ternyata juga perundungan. Selain itu juga ada di sosial media yang belakangan ini semakin gencar. Nah, itu terjadi cyberbullying gitu ya. Jadi ada yang mengirimkan gambar-gambar yang tidak pantas, tidak sopan, pesan yang menyakiti hati orang lain. Nah, atau video-video yang mempermalukan orang lain, itu juga termasuk perundungan Bu Felis. Ya. Kemudian kalau dampak itu karena itu hal yang tidak baik ya, jadi ada dampak negatif yang diterima. Bagi korban itu membuat sedih, depresi juga marah, bisa ya? Begitu. Betul, bisa. Kalau untuk kasus yang berat bahkan sampai depresi itu menyebabkan dia melukai diri sendiri gitu ya. Jadi sangat merugikan untuk korbannya.
untuk pelaku sendiri Ada dampaknya juga bisa. untuk Iya, pelakunya. ada dampaknya juga Bu Felis. Iya, karena dia merasa terbiasa untuk menyakiti orang lain, kemudian melakukannya terus-menerus, begitu pada akhirnya menjadi tindak kriminal, jadi melanggar hukum begitu. Bahkan ini juga bisa berdampak untuk orang atau teman-teman yang menyaksikan gitu. Jadi yang menyaksikan tidak terlibat itu merasa kok ada sering kekerasan seperti ini menjadi hal yang biasa. Jadi, selain berdampak pada korban dan pelaku, juga berdampak pada orang-orang sekitarnya. Bahkan yang tidak terlibat kan? Betul Bu Felis. Kemudian kenapa sih kok sampai ada perundungan tadi ya Bu Felis ya? Jadi yang pertama, biasanya pelaku perundungan ini sudah pernah mengalami perundungan sebelumnya gitu. Jadi dia merasa sakit hati, kemudian ingin membela diri, ingin melakukan hal seperti itu juga, ada unsur balas dendam gitu. Kemudian yang kedua, dia pernah melihat, jadi di lingkungan sekitarnya atau di keluarga itu ada perundungan, penyiksaan istilahnya gitu ya, hingga dia menganggap kekerasan ini adalah hal yang biasa. Jadi ini seperti berkepanjangan, berkelanjutan terus-menerus begitu. Iya. Lingkungan sangat mempengaruhi ya, Bu? Betul, lingkungan sangat mempengaruhi. Jadi kemudian kalau teman-teman itu melihat atau mengalami perundungan, itu harus berbuat sesuatu ya teman-teman. Jadi yang pertama, menyadari, aku sedang mengalami perundungan, itu yang pertama. Jadi menyadari dulu. Nah yang kedua, harus bisa melawan. Tidak takut. Iya betul, tidak takut. Jadi harus stop gitu, jangan begini lagi gitu kan. Kemudian tentu dukungan dari keluarga, masyarakat, sekolah itu juga perlu, misalnya meningkatkan rasa nyaman, kasih persaudaraan itu juga ditanamkan di sekolah kita ya Bu Felis. Kemudian saling menghormati, saling menghargai, atau juga hal-hal seperti itu perlu ditingkatkan. Lalu, untuk mengurangi perundungan. Solusinya nih, atau cara mengatasi jika ada perundungan ini seperti apa? Oke, Bu Felis, kalau sudah terlanjur terjadi perundungan, maka tadi yang pertama melawan ya, tadi supaya tidak berkelanjutan lagi gitu. Kemudian maka pelaku juga perlu diberi konsekuensi begitu, sesuai dengan peraturan yang berlaku di sekolah atau di masyarakat gitu. Jadi ini peran sekolah dan juga masyarakat untuk menetapkan peraturan perundungan ini sangat tegas begitu. Kemudian korban juga perlu pendampingan Bu Felis, supaya bisa memiliki daya tahan untuk melanjutkan kehidupannya begitu. Jadi pihak-pihak yang terkait seperti sekolah, keluarga, dan masyarakat itu perlu mendukung sekali begitu Bu Felis. Baik teman-teman, kita sudah mendapatkan penjelasan dari Bu Vika tentang perundungan. Sebagai penegasan saja nih teman-teman, untuk perundungan sendiri adalah bentuk kekerasan ya Bu Vika. Bentuk kekerasan, penindasan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang memang dilakukan secara sengaja. Tadi untuk jenis-jenisnya sendiri ada dua, perundungan secara langsung dan perundungan siber. Nah, baik teman-teman, dari penjelasan Bu Vika tadi, kita belajar jika teman-teman mendapati, melihat, atau bahkan mengalami perundungan, teman-teman harus punya keberanian ya Bu Vika ya, untuk melawan, lalu melaporkan ke pihak-pihak seperti sekolah atau pihak-pihak yang terkait untuk mengatasi perundungan ini sendiri. Nah, oke, semoga kedepannya perundungan ini, kasus perundungan ini berkurang ya Bu Vika ya. Bahkan tidak terjadi lagi. Iya. Harapannya seperti itu ya. Nah, Betul pembahasan sekali. hari ini sangat bermanfaat ya Bu ya. Iya. Baik, begitu teman-teman. Nah,
Tentu pengetahuan teman-teman tentang perundungan semakin bertambah ya setelah mendapatkan banyak penjelasan nih dari Bu Vika. Nah, teman-teman coba dengarkan baik-baik ya. Ini ada 2 pertanyaan dari Bu Felis Betul, untuk teman-teman. ada kuis. Yang pertama, apa itu perundungan? Coba ingat-ingat lagi tadi apa penjelasannya dari Bu Vika. Lalu yang kedua, apa saja sih jenis perundungan yang tadi sudah disampaikan? Tadi di akhir juga sudah Bu Felis sampaikan. Begitu ya teman-teman ya. Silahkan dijawab kuis hari ini melalui Google Form. Ya, bisa Google komen Form di Instagram. atau di Instagram sekolah juga ada ya. Iya. Bu Felis tunggu jawaban dari teman-teman ya. Sekian dari Bu Felis dan Bu Vika. Salam teman Garuda, salam komunitas pengajar SD eksperimental bangunan.